Ya, sebelumnya Amerika Serikat, Lebanon, dan Israel menandatangani rancangan kesepakatan perdamaian trilateral di Washington DC. Kesepakatan damai ini tidak mengikut sertakan kelompok pejuang Hizbullah. Kesepakatan ini lahir usai 5 tahap pembicaraan di Washington antara Amerika Serikat, Lebanon, dan Israel. Kesepakatan ini diharapkan dapat mengakhiri perang antara Hizbullah yang didukung Iran dan Israel di Lebanon Selatan. Sayangnya rancangan kesepakatan damai ini mengesampingkan pejuang Hizbullah. Pemirsa, para penumpang di dalam pesawat komersial mengalami momen-momen mengerikan ketika 2 gempa bumi dahsyat mengguncang Venezuela saat pesawat tersebut parkir di Bandara Internasional Simon Bolivar. Inilah video yang direkam di dalam kabin menunjukkan pesawat berguncang hebat saat 2 gempa bumi dahsyat dengan magnitudo 7,2 dan 7,5 melanda Venezuela. Pesawat Rutaka Airlines tersebut sedang mengoperasikan penerbangan dan berada di darat ketika gempa bumi terjadi, membuat para penumpang ketakutan. Gempa bumi mengguncang Venezuela Utara dengan selang waktu 39 detik pada tanggal 24 Juni lalu. Otoritas Venezuela menyatakan operasi penyelamatan terus berlanjut di Caracas dan daerah lain yang terkena dampak. Gempa bumi tersebut sejauh ini telah menewaskan 589 orang dan melukai lebih dari 2.900 orang. Gempa yang mengguncang Venezuela memakan korban lebih dari 250 jiwa. Rumah sakit penuh pasien sehingga korban luka terpaksa dirawat di atas tandu. RSUD Dr. Jose Maria Vargas di La Guaira, Venezuela dipenuhi para korban gempa bumi masif yang 2 kali mengguncang negara tersebut. Karena ruang rawat sudah penuh, para pasien dirawat di atas tandu dan kasur yang ditempatkan di lantai. Tanpa lelah, para dokter mengobati korban yang jumlahnya mencapai ratusan orang. Sejumlah warga mengaku banyak anggota keluarga yang hilang akibat gempa. Tengo un familiar aquí en el hospital, pero tengo muchos desaparecidos en el Caribe, que no sabemos por qué el edificio se desplomó. Había gente de rescate tratando de sacarlo, pero no sé, está difícil el acceso hacia allá, voy a intentar ahorita. Selain kehilangan kerabat, warga juga kehilangan harta benda mereka akibat gempa. Untuk bertahan di tengah menipisnya sumber daya, para korban saling berbagi makanan sambil menunggu bantuan. Gempa yang mengguncang Venezuela menembus angka lebih dari 180 korban jiwa, serta puluhan lainnya masih hilang. Gempa hebat di Venezuela pada Rabu silam menewaskan 589 orang. Hingga kini sejumlah mayat masih tergeletak di jalanan akibat besarnya kehancuran dampak gempa. Gempa besar yang melanda Venezuela mengakibatkan bangunan dan jalanan di wilayah pesisir La Guaira mengalami kerusakan parah. Sebuah rekaman menunjukkan sejumlah mayat nampak tergeletak di jalanan di tengah tim penyelamat berupaya mencari korban gempa di reruntuhan bangunan. Salah satu warga, Marlenis Herrera, mengatakan bahwa suami dan anak-anaknya masih terjebak di bawah reruntuhan. Nosotros perdimos todo. Mi hijo se encuentra allá, mi hijo tiene 36 años, el otro tiene 35. Y le van a cocinar al bien. Mi esposo se encuentra allá con mi otra hija. Hingga kini para korban luka terpaksa dirawat di area darurat di luar rumah sakit karena pasien masih terus berdatangan. Sementara itu, tim penyelamat terus mencari korban selamat dari gempa bumi besar di Venezuela. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan pemerintahannya akan memberikan bantuan kepada Venezuela pasca gempa dahsyat yang menimpa negara itu. We took over Venezuela in less than 1 day. Hal tersebut disampaikan Trump saat berbicara di acara Rose Garden Club Dinner bersama para petani Amerika pada hari Kamis waktu setempat.
Trump berjanji akan memberikan bantuan kepada Venezuela pasca gempa dahsyat yang menimpa negara itu. Trump juga menyinggung bagaimana ia menguasai Venezuela dalam sehari dan menangkap Presiden Nicolas Maduro beberapa bulan lalu. We have the strongest military. We took over Venezuela in less than 1 day, and the oil is flowing, and we're getting along with them great. We're going to, by the way, help them with their big. They had a tremendous earthquake last night that you read about, massive in Caracas. Ya, sebelumnya PLT Presiden Venezuela Delcy Rodriguez mengumumkan keadaan darurat setelah 2 gempa bumi dahsyat dan lebih dari 20 gempa susulan mengguncang negaranya. Delcy mengatakan Bandara Internasional Maiquetía yang terletak di dekat Caracas ditutup menyusul kerusakan serius pada infrastrukturnya. Tak hanya itu, PLT Presiden Venezuela Delcy Rodriguez juga meminta bantuan internasional untuk memperkuat upaya penyelamatan di wilayah terdampak. Dikabarkan bantuan tim penyelamat pertama yang datang dari Republik Dominika dan dalam beberapa jam ke depan, tim lain akan tiba dari negara-negara komunitas internasional. Bueno, estamos aquí en Macuto, en el estado La Guaira, acompañando a nuestro pueblo en la búsqueda y para el rescate de personas que fueron tapiadas por estructuras y edificios que colapsaron producto de los terremotos, el doble terremoto que tuvimos el día de ayer. Estamos acompañando a las familias, extendemos nuestra solidaridad y esperamos recuperar la mayor cantidad de personas con vida. Hemos solicitado ayuda internacional, ya está por aterrizar los primeros rescatistas que llegan de República Dominicana y en las próximas horas llegarán del resto de los países y de la comunidad internacional. Nuestros mejores deseos, toda la esperanza y todas las oraciones puestas por la vida de los venezolanos y de las venezolanas. Pemirsa, gelombang protes pecah di Lebanon setelah pemerintah menyepakati kerangka perjanjian baru dengan Israel. Demonstrasi berlangsung di jalanan ibu kota Beirut yang diwarnai aksi pembakaran dan penolakan terhadap kesepakatan dengan Israel. Aksi protes kembali mengguncang ibu kota Lebanon, Beirut, menyusul tercapainya kerangka perjanjian baru antara Lebanon dan Israel yang dimediasi oleh Amerika Serikat. Ratusan demonstran turun ke sejumlah jalan utama di Beirut untuk menolak kesepakatan tersebut. Nampak massa membakar benda-benda di tengah jalan dan memblokir akses sebagai bentuk penolakan terhadap normalisasi hubungan dengan Israel. Kesepakatan yang juga melibatkan Amerika Serikat itu memicu kemarahan sebagian warga Lebanon karena dinilai menguntungkan Israel. הדבר החשוב ביותר הוא קודם כל שישראל נשארת ברצועת הביטחון בדרום לבנון. זה הישג גדול, ואנחנו מקיימים אותו כל עוד חיזבאללה לא פורק מנשקו, כל עוד נשקפת סכנה למדינת ישראל. כל הזמן על אזור הביטחון המקורי, מחוץ לטווח הנ"ט, לא מאפשרים לחיזבאללה להיכנס לשם וגם לא לאוכלוסייה. זה נשמר. והדבר החשוב ביותר הוא שישראל אומרת, הביטחון שלנו קודם לכל. Berdasarkan kerangka kesepakatan itu, pasukan Israel akan mempertahankan zona keamanan di Lebanon Selatan, sementara tentara Lebanon diizinkan ditempatkan di beberapa area terbatas. Gelombang protes yang terus dilakukan oleh masyarakat Lebanon menunjukkan masih kuatnya penolakan publik Lebanon terhadap kesepakatan dengan Israel.